Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Taman Inspirasi Safa, teman-teman pasti tahu kan apa itu ubi jalar atau yang biasa dikenal dengan ketela rambat. Dalam bahasa ilmiahnya yaitu Ipomoea batatas. Ubi jalar adalah salah satu bahan pangan yang merupakan sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berbagai jenis ubi jalar yang ada saat ini dikenal oleh masyarakat seperti ubi jalar ungu, ubi madu, ubi jalar cilembu, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, kali ini Taman Inspirasi Safa akan membahas tentang ubi jalar. Ternyata, teman-teman perlu mengetahui bahwa ubi jalar ini bisa dijadikan sebagai alternatif media tanam untuk tanaman. Bisa langsung menjadi media ataupun sebagai perangsang akar agar tanaman itu cepat memiliki akar. Atau dengan kata lain yaitu dengan menggunakan ekstrak dari ubi jalar ini. Vitamin, asam amino, dan gula merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh media di mana berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekspan. Karena bahan organik tersebut mempunyai zat pengatur tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman. Misalnya contohnya adalah air kelapa yang mengandung sitokinin dan kentang yang mengandung vitamin B1. Tentu akan memacu perkembangan akar, seperti kerja hormon auksin. Nah, sebenarnya macam-macam bahan organik yang umum dicampurkan dalam media tanam atau media kultur seperti air kelapa, ekstrak pisang, ekstrak tomat, ekstrak umbi-umbian, dan lain sebagainya. Jenis hormon yang sering ditambahkan dalam media inilah merupakan golongan dari auksin dan juga sitokinin. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contohnya bagaimana menjadikan ubi jalar ini sebagai media tanam. Teman-teman, selain manfaat ubi jalar atau ekstrak ubi jalar ini untuk merangsang akar, perawatan tanaman ubi jalar juga harus dilakukan. Setelah
teman-teman melakukan penanaman. Teman-teman juga harus mengamati secara kontinu selama 3 minggu setelah ditanam. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkah dalam merawat tanaman ubi jalar. Penyiangan tanaman ubi jalar. Pada sistem tanam, tanpa mulsa ataupun jerami, lahan penanaman ubi jalar biasanya mudah ditumbuhi oleh rumput-rumput liar ataupun gulma. Gulma merupakan pesaing tanaman ubi jalar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air, unsur hara dan juga sinar matahari. Oleh karena itu, gulma ini harus segera disiangi. Bersama-sama dengan kegiatan penyiangan dilakukan juga pembubunan. Pembubunan tanaman ubi jalar yaitu menggemburkan tanah guludan dan kemudian ditimbunkan pada guludan tersebut. Penyiangan dan pembubunan tanah biasanya dilakukan pada umur 1 bulan setelah tanam, kemudian diulang saat tanaman berumur 2 bulan. Tata cara penyiangan dan pembubunan bisa dilakukan dengan cara membersihkan rumput dengan alat pertanian secara hati-hati agar tidak merusak akar dari tanaman ubi. Selanjutnya, gemburkan tanah di sekitar guludan dengan cara memotong lereng guludan, kemudian tanahnya diturunkan ke dalam saluran antar guludan, lalu timbun kembali tanah ke guludan semula. Lakukan pengairan hingga tanah cukup basah. Pemupukan tanaman. Pemupukan ini bertujuan untuk menggantikan unsur hara yang terangkut saat panen, menambah kesuburan tanah dan juga menyediakan unsur hara bagi tanaman. Zat hara yang terbawa atau terangkut pada saat panen ubi jalar cukup tinggi, sehingga perlu pemupukan dengan sistem larikan alur ataupun sistem tugal. Teman-teman, tanaman ubi jalar dapat dibudidayakan pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Tetapi untuk menghasilkan produksi yang optimal, budidaya ubi jalar yang baik yaitu pada ketinggian sampai dengan 500 meter di atas permukaan air laut. Adapun berbagai jenis bahan tanam yang dapat digunakan dalam budidaya ubi jalar dengan cara generatif yaitu menggunakan umbi dan dengan cara vegetatif yaitu menggunakan batangnya. Pada umumnya, budidaya yang dilakukan oleh petani-petani ini menggunakan batang karena lebih mudah dan lebih murah. Tetapi kadangkala untuk mendapatkan hasil yang diperoleh lebih baik dan juga sehat, bahan tanam dengan ubi jalar digunakan adalah umbi atau perbanyakan secara generatif. Nah, itu tadi Sobat Taman Inspirasi Safa, sedikit informasi tentang perawatan ubi jalar dan juga manfaat umbi dari ubi tersebut untuk media tanam. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menyertai aktivitas dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.